Shalom sahabat ilustrasi Kristiani yang dikasihi Yesus. Selamat berjumpa kembali. Ilustrasi Kristiani atau ini adalah tempat di mana kisah sederhana bisa membuka mata rohani kita akan kebenaran yang besar. Hari ini kita akan merenungkan salah satu ucapan Tuhan Yesus yang terdengar lembut tetapi sesungguhnya menyimpan kekuatan rohani yang luar biasa, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dalam kehidupan dunia yang keras, di mana orang berlomba menjadi paling kuat, paling vokal, dan paling berpengaruh, Yesus justru berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut, yang seakan Yesus sedang berbicara terbalik dari dunia ini. Tapi justru disitulah letak rahasia kerajaan Allah. Karena kekuatan sejati bukan terletak pada kemampuan menaklukkan orang lain, melainkan pada kemampuan menaklukkan diri sendiri. Seekor kuda liar yang kuat, gagah, dan cepat akan menjadi sia-sia jika kekuatannya tidak dikendalikan. Namun ketika kuda itu dijinakkan oleh sang penunggang, kekuatan yang sama akan bermanfaat. Kuda itu masih sekuat semula, tetapi taat di bawah kendali. Inilah gambaran lemah lembut yang Yesus maksud. Dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah praus, yang bukan berarti lemah, tetapi kekuatan yang berada di bawah kendali. Jadi, orang yang lemah lembut bukanlah orang yang penakut, bukan juga yang mudah menyerah. Ia adalah pribadi yang kuat, tetapi memilih menahan diri. Ia mampu membalas, tetapi memilih mengampuni. Ia bisa marah tetapi memilih diam, dan ia bisa meninggikan diri tetapi memilih rendah hati. Itulah kekuatan yang tersembunyi di balik kelemah lembutan. Yesus sendiri adalah teladan sempurna dari kelemah lembutan. Dalam Matius 11 ayat 29, ia berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Yesus Kristus yang punya kuasa atas langit dan bumi justru menggambarkan dirinya sebagai lemah lembut. Ia tidak menaklukkan dunia dengan pedang, tetapi dengan kasih. Ia tidak menghancurkan manusia yang berdosa, tetapi menebus dengan pengorbanan. Kelemah lembutan adalah kekuatan rohani yang tidak bisa dipalsukan. Dunia bisa meniru keberanian, meniru wibawa, tetapi tidak bisa meniru kelemah lembutan yang lahir dari hati yang mengenal dan mengasihi Allah. Ada seorang lelaki tua di sebuah kota kecil yang setiap hari duduk di halaman gereja. Ia sering disindir, kadang diejek, kadang dilempari kertas, dan bahkan ada yang berkata kasar kepadanya. Tetapi dia tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Tuhan memberkati kalian." Suatu hari, seorang pemuda menghampiri lelaki tua itu dan bertanya, karena selama beberapa waktu ia memperhatikan apa yang dilakukan orang terhadap lelaki tua itu. Katanya, "Mengapa Bapak tidak pernah marah, bahkan saat orang-orang itu sudah sangat keterlaluan?" Lelaki tua itu menjawab, "Nak, kalau aku membalas kejahatan dengan kemarahan, berarti aku sama seperti mereka. Tetapi kalau aku membalas dengan kelembutan, berarti aku memberikan kesempatan bagi kasih Tuhan untuk berbicara lewat hidupku." Sahabat, dunia sering salah paham. Orang yang lemah lembut dianggap tidak tegas, tidak berani, dan mudah diinjak. Tetapi sesungguhnya, kelemah lembutan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Karena untuk mencapai sebuah kelemah lembutan, dibutuhkan kekuatan luar biasa untuk menahan diri ketika disakiti, dibutuhkan iman yang kokoh untuk tetap tenang saat difitnah, dan dibutuhkan kasih yang besar untuk mengampuni saat disalahkan. Kelemah lembutan bukan berarti pasif, tetapi itu adalah tindakan aktif dari jiwa yang sudah dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang yang lemah lembut bisa tetap berdiri di tengah badai tanpa membalas dengan kemarahan, karena ia tahu bahwa ia tidak sendiri, ada Tuhan yang selalu menyertai. Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan di zaman ini membuat kelemah lembutan terasa asing, karena dunia menuntut kita untuk bersuara keras agar didengar,
untuk membalas agar tidak diremehkan, dan untuk menuntut agar dianggap kuat. Tetapi Yesus memanggil kita pada jalan yang berbeda. Ia berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Apakah arti memiliki bumi? Ini bukan berarti menjadi penguasa dunia secara politik atau ekonomi, tetapi berarti menikmati kedamaian dan warisan rohani dari Allah. Orang yang lemah lembut tidak kehilangan apapun, malah mendapatkan segalanya. Mari kita lihat contoh. Yang pertama, Abraham. Ketika Lot memilih bagian tanah yang lebih subur, Abraham tidak marah. Ia menyerahkan pilihan itu dengan hati yang lembut. Tapi akhirnya seluruh tanah itu dijanjikan Tuhan kepadanya. Yang kedua, Musa. Dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 3 tertulis, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Musa tidak membalas saat dicela, tetapi Tuhan sendiri yang membenarkannya." Dan yang ketiga, Yesus. Saat disalibkan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Itulah puncak kelemah lembutan, dan karena kelemah lembutan itulah dunia diselamatkan. Ada dua pohon yang berdiri berdampingan. Satu pohon besar, tinggi dan kokoh. Satu lagi pohon kecil yang lentur. Saat badai datang, pohon besar itu roboh karena kaku, tetapi pohon kecil itu tetap berdiri karena lentur mengikuti arah angin. Demikian juga kelemah lembutan membuat kita lentur di tengah badai kehidupan. Kita tidak mudah patah karena kita belajar untuk tunduk di bawah kehendak Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan kita diuji, bukan untuk menghancurkan kita, tetapi untuk membentuk kelemah lembutan dalam diri kita. Tuhan ingin kita punya hati yang lembut di tengah kerasnya dunia, yaitu hati yang tetap dan selalu berkata, "Tuhan, aku percaya Engkau yang pegang kendali." Sahabat terkasih, marilah kita renungkan saat kita berbeda pendapat dengan orang lain, bisakah kita menahan kata-kata yang menusuk? Saat kita disalahpahami, bisakah kita tetap lembut tanpa membalas? Atau saat kita dikritik tanpa alasan, bisakah kita memilih berdoa tanpa marah? Itulah latihan rohani yang sesungguhnya. Kelemah lembutan bukan terjadi dalam sekejap, tetapi dibentuk setiap hari melalui hal-hal kecil lewat pilihan yang kita ambil saat hati ingin melawan. Dan setiap kali kita memilih kelembutan, itulah saatnya kita menunjukkan kekuatan Tuhan lebih besar daripada emosi kita. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Artinya, mereka akan menerima bagian terbaik dari rencana Allah. Bukan karena mereka berjuang dengan kekuatan sendiri, tetapi karena mereka percaya dan membiarkan Allah berperang bagi mereka. Kelemah lembutan adalah tanda bahwa seseorang sudah menyerahkan egonya kepada Tuhan. Dan ketika ego mati, maka kasih Allah tumbuh. Ketika kita berhenti membalas, Tuhan mulai bekerja. Dan ketika kita menahan diri, Tuhan membuka jalan. Mari bersyukur bersama dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, ajarlah kami menjadi pribadi yang lemah lembut seperti Engkau. Ketika ingin membalas, ajar kami diam. Ketika ingin marah, lembutkan hati kami. Dan ketika kami merasa benar, ingatkanlah bahwa hanya Engkaulah satu-satunya kebenaran yang sejati. Bentuklah kami agar kelemah lembutan kami bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat yang diberkati Tuhan, kelemah lembutan adalah kekuatan untuk menguasai bumi. Jika engkau diberkati dengan video ini, maka jadilah penyalur berkat Tuhan dengan berbagi. Kiranya kelemah lembutan yang Tuhan taruh dalam hati dan hidupmu dapat dinikmati oleh sesama, sehingga melalui karya hidupmu, nama Yesus terus disanjung tinggi. Sampai jumpa pada ilustrasi Kristiani seri ucapan bahagia bagian keempat. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita dengan kasih-Nya yang lembut. Shalom.